Sobat BUMN, saya Salvia. Kali ini kami mau kasih tahu berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Berita pertama dari Kementerian BUMN, Kelana Wasra Fashion Fest 2024 atau KALFest merupakan acara peragaan busana perdana yang digelar oleh Kementerian BUMN. Tahun ini KALFest 2024 mengusung tema Wasra, yakni nama lain untuk menyebut kain tradisional khas Indonesia. Kementerian BUMN menggelar Kelana Wasra Fashion Fest 2024 atau KALFest 2024 yang dilaksanakan pada 25-28 April 2024 di Sarinah, Jakarta bersama Dekranas. Koleksi Wasra pertama dibuka jenama Winas oleh desainer Indonesia Wina Suwandi yang bertajuk Pendar Srikandi Nusantara yang diangkat dari representasi citra muslimah Indonesia. Selain Winas by Wina Suwandi, ada sederet desainer Indonesia yang juga ikut serta dalam gelaran KALFest 2024. Antara lain Oscar Lawalata Culture, Denny Wirawan, Didit Maulana, dan Musa Widiatmojo. Melalui acara ini, Wina berharap koleksinya dapat menginspirasi muslimah Indonesia dengan mengangkat semangat Srikandi yang terkenal tangguh tetapi tetap cantik serta elegan dalam berbusana. Berita kedua, di tengah kesibukan dan dinamika dunia kerja, perempuan Indonesia terus menunjukkan dedikasi dan kontribusi mereka dalam membangun bangsa. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Salah satu yang paling krusial adalah akses terhadap pelayanan penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau. Menteri BUMN Erick Thohir telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyediakan fasilitas daycare sebagai bagian dari Employee Wellbeing Policy. Kebijakan ini dipandang dapat mendukung perempuan dan anak, diantaranya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Pada bulan April ini telah diterbitkan pedoman untuk daycare sebagai tindak lanjut Wellbeing Policy. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa daycare yang dimiliki BUMN memenuhi standar yang baik dan berkualitas. Membangun masa depan generasi bangsa membutuhkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Selanjutnya adalah berita dari produk-produk BUMN. PT Pertamina International Shipping memperkuat posisi sebagai pengangkut LPG top tier di Asia Tenggara dengan penambahan 2 kapal tanker gas raksasa Very Large Gas Carrier atau FLGC, yaitu kapal Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia. 2 FLGC baru tersebut akan dioptimalkan untuk mengangkut komoditas LPG dan petrokimia berupa propelin maupun amonia, serta ditujukan untuk perdagangan di rute internasional. Turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajat Hattari, Charge d'Affaires on Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Zelda Wulan Kartika, Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra, dan Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri. FLGC Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia merupakan kapal tanker gas raksasa terbesar di dunia yang menggunakan teknologi terkini dan ramah lingkungan. Nama bunga Caspia melambangkan kesuksesan dan kenangan, sementara bunga Dahlia melambangkan kebahagiaan dan penghormatan. Tanker baru kebanggaan PIS ini juga akan langsung beroperasi di rute internasional dengan pelayaran pertamanya dari Houston, Amerika Serikat pada awal Mei 2024. Penambahan 2 FLGC ini menjadi bukti bahwa Pertamina melalui Subholding Integrated Marine Logistics atau IML terus agresif dan berkomitmen dalam memasuki pasar global dan sejajar dengan perusahaan berkelas dunia lainnya. Tidak hanya dari sisi jumlah kapal, namun FLGC Caspia dan Dahlia juga sudah berteknologi dual fuel dan ramah lingkungan. Teknologi ini juga sebagai wujud komitmen Pertamina dalam menjalankan bisnis hijau dan sesuai dengan penerapan ESG di Pertamina yang mengutamakan environmental, social, and governance. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan tim Thomas dan Uber Indonesia yang melaju ke babak final kejuaraan bulu tangkis beregu Thomas dan Uber Cup 2024 yang digelar di High Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Selaku sponsor resmi pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI, BNI merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan gemilang tim Thomas dan Uber Indonesia dalam kejuaraan bulu tangkis paling prestisius di dunia tersebut. Corporate Secretary BNI Oki Rushartomo mengatakan pencapaian luar biasa ini merupakan bukti nyata semangat pantang menyerah, kerja keras, dan dedikasi tinggi para atlet bulu tangkis Indonesia yang patut dibanggakan.
Keberhasilan ini tidak hanya mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengejar prestasi di berbagai bidang, kata Oki. Dukungan penuh BNI kepada tim Thomas dan Uber Indonesia telah diwujudkan sejak awal turnamen. BNI berkomitmen untuk selalu hadir dan memberikan motivasi kepada para atlet bulu tangkis Indonesia agar dapat tampil maksimal dan membawa pulang piala Thomas dan Uber ke tanah air. BNI berharap prestasi tim Thomas dan Uber Indonesia di kejuaraan bulu tangkis Thomas dan Uber Cup 2024 dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. PT Jasa Marga akan membagikan dividen sebesar 274,8 miliar atau sebesar 4% dari laba bersih 2023 yang mencapai 6,8 triliun. Selama tahun 2023, Jasa Marga berhasil meraih kinerja positif dan berbagai pencapaian seiring dengan peningkatan pelayanan terhadap pengguna jalan. PT Jasa Marga masih memegang posisi market leader di industri jalan tol dengan total panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.264 km yang mempresentasikan 47% jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia, serta total konsesi jalan tol yang dikelola oleh perseroan mencapai 1.736 km. Dari sisi pengoperasian jalan tol baru, di awal Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor, termasuk jalan tol Serpong Cinere, Seksi 2, ruas Pamulang Cinere sepanjang 3,64 km dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya yang termasuk dalam kelompok usaha Jasa Marga Group. Dalam mengelola proyek jalan tol baru, Perseroan berkomitmen untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dengan seoptimal mungkin, tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol secara bertahap. Saat ini Perseroan memiliki beberapa proyek yang tengah berjalan, yaitu Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta Bawen, Jalan Tol Solo Yogyakarta, NYIA Kulon Progo, Jalan Tol Jakarta Cikampek, 2 Selatan, dan Jalan Tol Akses Patimban. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan transformasi dan kinerja yang baik akan membuat perusahaan terus tumbuh sehingga bisa memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Demikian berita dari Kementerian BUMN dan produk-produk terbaik BUMN. Sampai jumpa di BUMN Flash News selanjutnya.